Halo Sobat Yuhu dimanapun kamu berada. Di video kali ini, kamu akan mempelajari tentang konsep graf Euler dan Hamilton, mulai dari teori, contoh penerapan, dan latihan soal. Selamat menyaksikan ya! Lintasan Euler merupakan suatu lintasan di dalam suatu graf di mana lintasan tersebut melalui setiap sisi di suatu graf tepat satu kali. Artinya, tidak terdapat sisi yang tidak dilalui oleh suatu lintasan Euler dan tidak terdapat sisi yang dilalui lebih dari satu kali di suatu lintasan Euler. Nah, apabila lintasan Euler berawal dan berakhir di titik simpul yang sama, hal ini dinamakan sebagai sirkuit Euler. Dalam teori graf, graf yang memiliki sirkuit Euler dinamakan sebagai graf Euler. Sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Euler tanpa memiliki sirkuit Euler dinamakan sebagai graf semi Euler. Coba perhatikan graf-graf berikut. Pada graf A, terdapat lintasan Euler dari 3, 1, 2, 3, 4, 1. Karena titik awal dan akhir dari lintasan Euler ini tidak sama, maka lintasan Euler di graf A bukanlah sirkuit Euler. Dengan kata lain, graf A merupakan graf semi Euler. Untuk graf B, dapat terlihat contoh keberadaan lintasan Euler dari simpul 1, 2, 3, 5, 1, 3, 6, 2, 4, 6, 5. Berhubung titik awal dan akhirnya berbeda, lintasan Euler tersebut berarti bukan sirkuit Euler. Dengan demikian, graf B merupakan graf semi Euler seperti graf A. Untuk gambar C, terdapat lintasan Euler dari 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, 1. Karena titik awal dan akhirnya sama, maka lintasan ini tergolong sebagai sirkuit Euler. Dengan demikian, graf C merupakan graf Euler. Untuk gambar D, juga terdapat lintasan Euler dari A, C, F, E, C, B, D, E, A, D, F, B, A. Karena titik awal dan akhirnya sama, maka lintasan Euler di graf D merupakan sirkuit Euler. Artinya, graf D merupakan graf Euler. Untuk graf E, tidak dapat dibuat lintasan Euler dari manapun juga. Dengan demikian, graf E bukan merupakan graf Euler ataupun semi Euler. Nah, untuk graf F, coba kamu cari salah satu contoh lintasan Eulernya. Pada graf F ini, terdapat suatu lintasan Euler, tetapi tidak dapat dimulai dan diakhiri dari titik yang sama. Artinya, graf F ini merupakan graf semi Euler. Contoh lintasan Eulernya adalah B, D, A, B, E, D, C, A. Kamu bisa juga menemukan lintasan Euler lainnya dari graf F ini. Apapun lintasan yang kamu ambil, selama kamu tidak dapat memulai dan mengakhiri dari titik yang sama, maka lintasan Euler tersebut bukanlah sirkuit Euler. Bagaimana cara mengecek apakah suatu graf tergolong sebagai graf Euler, semi Euler, atau bukan keduanya? Ya, caranya cukup sederhana. Coba perhatikan teorema berikut. Suatu graf, di mana graf tersebut tidak berarah, dikatakan sebagai graf semi Euler apabila memiliki tepat dua buah simpul berderajat ganjil atau semua simpulnya berderajat genap. Di lain pihak, suatu graf tidak berarah memiliki sirkuit Euler apabila seluruh simpul di graf tersebut berderajat genap. Coba perhatikan kembali contoh-contoh graf berikut. Pada graf A, terdapat
dua simpul berderajat ganjil, yaitu simpul 1 dan 3. Sedangkan simpul yang lain berderajat genap. Karena terdapat dua simpul berderajat ganjil, maka graf A tergolong sebagai graf semi-Euler. Untuk gambar B, terdapat dua simpul berderajat ganjil, yaitu simpul 1 dan simpul 5. Sedangkan simpul lainnya berderajat genap. Artinya, graf B tergolong sebagai graf semi-Euler. Untuk gambar C, semua simpulnya berderajat genap. Dengan demikian, graf C merupakan graf Euler. Untuk gambar D, semua simpulnya juga berderajat genap. Artinya, graf D juga merupakan graf Euler. Untuk gambar E, terdapat 4 simpul berderajat ganjil, yaitu simpul 1, 2, 4, 5. Karena itu, graf E tidak memenuhi persyaratan graf Euler ataupun graf semi-Euler. Untuk gambar F, terdapat 2 simpul berderajat ganjil, yaitu simpul A dan B. Sedangkan simpul lain berderajat genap. Dengan demikian, graf F merupakan graf semi-Euler. Coba perhatikan gambar berikut. Misalkan kamu diminta untuk melalui setiap jembatan berwarna kuning pada gambar ini tepat 1 kali, di mana kamu dapat memulai dari titik manapun. Apakah kamu bisa melalui jembatan-jembatan yang ada sesuai kriteria? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengubah persoalan yang ada menjadi suatu representasi graf yang sesuai. Di mana, kalau kita mengolah gambar ini, dapat dibentuk graf seperti ini. Kalau kamu analisa, setiap sisi jembatan di gambar semula akan kita lambangkan menjadi suatu sisi di graf yang merepresentasikannya. Kalau kita lihat gambar representasi grafnya, terlihat bahwa persoalan ini terdiri atas 4 buah simpul, di mana setiap simpulnya berderajat ganjil. Karena terdapat 4 buah simpul berderajat ganjil, artinya graf ini tidak tergolong sebagai graf Euler ataupun graf semi-Euler. Dengan demikian, tidak mungkin terdapat cara untuk melalui setiap jembatan sesuai kriteria. Berbeda dari graf tidak berarah, pada graf berarah, untuk menganalisis apakah suatu graf berarah tergolong sebagai graf Euler, semi-Euler, atau bukan keduanya, digunakan teorema yang sedikit berbeda. Pada suatu graf berarah G, graf tersebut tergolong sebagai graf Euler apabila setiap simpul di graf tersebut memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Coba kita perhatikan gambar A ya. Pada graf ini, simpul A memiliki 1 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Simpul G memiliki 2 derajat masuk dan 2 derajat keluar. Simpul B memiliki 1 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Simpul C memiliki 1 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Simpul D memiliki 1 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Simpul E
memiliki 1 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Simpul F memiliki 1 derajat masuk dan 1 derajat keluar juga. Karena pada gambar A, setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama, maka graf A tergolong sebagai graf Euler. Adapun contoh sirkuit Euler pada gambar A dapat dilihat sebagai berikut, yaitu A, G, C, B, G, E, D, F, A. Beralih ke graf semi Euler, pada suatu graf berarah, graf dikatakan sebagai graf semi Euler atau graf yang hanya memiliki lintasan Euler apabila setiap simpulnya memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Kecuali tepat dua simpul, di mana simpul pertama memiliki derajat keluar 1 lebih banyak dibandingkan derajat masuknya. Sedangkan simpul kedua memiliki derajat keluar 1 lebih sedikit dibandingkan derajat masuknya. Coba perhatikan gambar B. Pada gambar B, derajat masuk simpul A adalah 1. Dan derajat keluar simpul A juga 1. Untuk simpul C juga demikian. 1 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Nah, pada simpul B terdapat 2 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Sedangkan pada simpul D terdapat 2 derajat keluar dan 1 derajat masuk. Artinya, graf B ini memenuhi persyaratan graf berarah semi Euler, di mana setiap simpulnya memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama, kecuali 2 simpul, yaitu simpul B dan D, di mana simpul B memiliki derajat masuk 1 lebih banyak dari derajat keluarnya, dan simpul D memiliki derajat masuk 1 lebih sedikit dibandingkan derajat keluarnya. Adapun salah satu contoh lintasan Euler untuk graf B ini adalah D, A, B, D, C, B. Jika suatu graf berarah tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada teorema di slide ini, maka dapat dipastikan bahwa graf tersebut bukan merupakan graf Euler ataupun graf semi Euler. Coba perhatikan gambar C. Pada gambar C, derajat masuk simpul A sama dengan derajat keluar simpul A, yaitu sama-sama 1. Simpul B juga memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama-sama 1. Nah, pada simpul D terdapat 2 derajat keluar dan 0 derajat masuk. Sedangkan simpul C memiliki 2 derajat masuk dan 0 derajat keluar. Karena karakteristik gambar C tidak memenuhi kriteria pada slide ini, dapat disimpulkan bahwa graf C bukanlah graf Euler ataupun semi Euler. Sekarang, coba kita beralih ke latihan soal berikut. Ditanyakan apakah graf-graf berikut dapat digambarkan tanpa mengangkat pensil sekalipun. Apakah kamu tahu prinsip analisanya? Ya, suatu graf dapat dilukis tanpa mengangkat pensil
berarti graf tersebut mengandung lintasan Euler atau sirkuit Euler. Nah, untuk mengeceknya, kamu tinggal hitung saja derajat setiap simpul di setiap graf yang ada. Sebagai contoh, coba kita lihat gambar pertama. Di sini terdapat 6 simpul berderajat genap dan 2 simpul berderajat ganjil, yaitu ini dan ini. Berdasarkan teorema graf Euler, dapat ditarik kesimpulan bahwa graf ini tergolong sebagai graf semi Euler. Artinya, graf ini dapat dilukis tanpa mengangkat pensil sekalipun. Contohnya adalah seperti ini. Lakukan analisa yang sama untuk soal-soal yang lain. Saya yakin kamu pasti bisa. Setelah memahami konsep lintasan dan sirkuit Euler, sekarang kita beralih ke konsep lintasan dan sirkuit Hamilton di suatu graf. Nah, kalau pada persoalan lintasan Euler, fokus permasalahan diarahkan kepada apakah bisa setiap sisi di suatu graf dapat dilalui tepat satu kali oleh suatu lintasan. Nah, pada persoalan Hamilton, fokus permasalahan diarahkan kepada apakah kita dapat membangun suatu lintasan yang dapat melalui setiap simpul di suatu graf tepat satu kali. Jadi, topik Euler berfokus ke sisi graf, sedangkan topik Hamilton berfokus ke simpul graf. Mirip seperti teori Euler, perbedaan antara lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton berada pada posisi titik awal dan titik akhir lintasan. Jika titik awal dan akhirnya berbeda, maka itu merupakan lintasan Hamilton. Tetapi, ketika titik awal dan akhirnya adalah sama, maka itu merupakan sirkuit Hamilton. Suatu graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan sebagai graf Hamilton. Sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton dinamakan sebagai graf semi Hamilton. Sekarang, coba perhatikan graf-graf pada slide ini. Pada gambar A, terdapat suatu lintasan Hamilton. Misalkan 3, 2, 1, 4. Pada lintasan tersebut, setiap simpul dilalui tepat satu kali. Nah, kamu perlu perhatikan bahwa sisi 1, 3 tidak perlu dilalui karena fokus dari lintasan Hamilton adalah melalui setiap simpul tepat satu kali. Nah, jika sisi 1, 3 ikut dipilih juga, maka kemunculan simpul 1 dan 3 dapat lebih dari satu kali, sehingga lintasan yang dibentuk malah tidak akan tergolong sebagai lintasan Hamilton. Karena pada gambar A hanya terdapat lintasan Hamilton tanpa keberadaan sirkuit Hamilton, maka graf A tergolong sebagai graf semi Hamilton. Untuk gambar B, terdapat suatu sirkuit Hamilton. Misalkan 1,
1, 2, 3, 4, 1. Artinya, graf B merupakan graf Hamilton. Nah, untuk gambar C, dapat dilihat secara jelas bahwa tidak terdapat lintasan yang dapat menghubungkan keempat simpul yang berada pada graf C. Dengan demikian, graf C tidak mengandung lintasan Hamilton ataupun sirkuit Hamilton. Untuk syarat keberadaan lintasan atau sirkuit Hamilton di suatu graf, pada dasarnya memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dari teorema keberadaan lintasan ataupun sirkuit Euler. Suatu graf G pasti tergolong sebagai graf Hamilton apabila derajat setiap simpulnya minimal setengah kali dari jumlah simpul yang ada di graf tersebut. Artinya, jika kriteria tersebut terpenuhi, pastilah graf tersebut adalah graf Hamilton. Namun demikian, jika syarat tidak terpenuhi, masih memungkinkan suatu graf tergolong sebagai suatu sirkuit Hamilton ataupun lintasan Hamilton. Observasi secara visual sangat diperlukan untuk analisa persoalan Hamilton ini. Salah satu teorema yang dapat digunakan untuk membantu analisa apakah suatu graf tergolong sebagai graf Hamilton atau tidak adalah teorema ini, di mana teorema ini memastikan bahwa setiap graf lengkap merupakan graf Hamilton. Secara praktikal, suatu graf mungkin saja mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus, atau mungkin hanya mengandung lintasan Euler atau Hamilton saja, atau mungkin tidak mengandung satupun unsur Euler ataupun Hamilton. Coba perhatikan contoh berikut. Di gambar A, terlihat suatu graf yang merupakan graf Hamilton. Dan graf ini juga merupakan graf Euler. Ini merupakan contoh sirkuit Hamiltonnya, yaitu 1, 5, 2, 3, 6, 4, 1. Di mana sirkuit Eulernya adalah 1, 2, 5, 1, 3, 2, 4, 6, 3, 4, 1. Sedangkan di gambar B, graf tersebut merupakan suatu graf Hamilton, tetapi hanya berupa graf semi Euler, di mana contoh sirkuit Hamiltonnya adalah 1, 4, 3, 2, 5, 1. Sedangkan contoh lintasan Eulernya adalah 3, 2, 5, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Sekarang, coba kita beralih ke contoh soal berikut untuk memastikan pemahaman kamu tentang materi yang sudah disampaikan. Pada soal ini, terdapat suatu denah yang terdiri atas sekumpulan area, dinding, dan pintu, di mana pintu disimbolkan dengan garis 2 seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di denah tersebut tepat satu kali saja, di mana kita boleh memulai memasuki pintu yang mana saja? Oke, sudah tahu cara menjawabnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu harus terlebih dahulu merepresentasikan persoalan ini dalam wujud graf yang sesuai. Selanjutnya, kamu perlu menganalisis apakah ini persoalan graf Euler atau Hamilton. Silahkan pause video ini
kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan lanjutkan video ini ya. Baik, bagaimana? Sudah menemukan jawabannya? Oke, sekarang mari kita bahas bersama-sama ya. Menurut kamu, pintu di persoalan ini diwujudkan sebagai simpul atau sisi di suatu graf? Ya, pintu di persoalan ini disimbolkan sebagai sisi di suatu graf. Karena pintu berperan menghubungkan satu area dengan area lain. Jadi, area di persoalan ini merupakan suatu simpul, sedangkan pintu merupakan suatu sisi. Perlu kalian ingat bahwa area di luar petak terhitung sebagai satu area ya. Sehingga di persoalan ini terdapat 7 buah simpul. Jadi, representasi graf untuk persoalan ini dapat dilihat sebagai berikut. Nah, karena di soal ditanyakan apakah kita bisa melalui setiap pintu tepat 1 kali, maka ini merupakan persoalan menentukan apakah terdapat lintasan Euler di suatu graf atau tidak. Untuk itu, mari kita cek derajat setiap simpul di graf ini. Kalau kita perhatikan, derajat simpul 1 adalah 3. Derajat simpul 2 adalah 2. Derajat simpul 3 adalah 2. Derajat simpul 4 adalah 2. Derajat simpul 5 adalah 4. Derajat simpul 6 adalah 3. Derajat simpul 7 adalah 4. Dengan demikian, semua simpul berderajat genap kecuali simpul 1 dan simpul 6. Sesuai teorema syarat keberadaan lintasan Euler, maka graf ini memenuhi syarat sebagai graf semi-Euler. Dengan kata lain, jawaban dari persoalan ini adalah ya, bisa. Oke, sekian dulu ya sesi untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih ya sudah tertarik untuk menyaksikan channel ini. Jangan lupa subscribe.